Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, alhamdulillah kita masih berjumpa lagi ya. Karena saya sudah lama ya, hampir satu mingguan lah ya, saya tidak mengupload atau membuat readingan terbaru. Ya, dikarenakan ada sesuatu ya yang harus saya kerjakan, yang harus saya selesaikan. Tapi saya rasa semoga kalian semua tetap diberi kesehatan dan tetap baik-baik saja ya. Kira-kira seperti itu sobat ya. Oke ya, kali ini saya akan memberikan sebuah readingan baru ya, ataupun saya mulai dengan uploadan terbaru, yaitu per tanggal 7, tanggal 8 sampai tanggal 9, artinya 3 hari ke depan. Kalau masalah harinya ya tentunya kita mulai hari Rabu, hari Kamis sampai hari Jumat, ataupun batas waktunya sampai hari Jumat. Kali ini saya akan memberikan suatu tema, bisa dikatakan nanti jawaban apakah ya yang akan kalian terima. Kira-kira seperti itu sobat ya temanya ya. Sekali lagi, jawaban apakah yang akan kalian terima. Ketika saya mengatakan jawaban apa yang akan kalian terima, ya bisa saja mungkin ya, atau mungkin dulu ataupun kemarin ataupun sampai saat ini, ketika kalian ada masalah itu memikirkan beberapa faktor. Kan bisa saja kalian itu memikirkan masalah asmara, masalah pekerjaan, masalah keuangan dan lain-lain. Kan seperti itu. Nah, nanti saya akan tetap ya seperti biasa, saya akan deteksi apakah jawaban kalian itu yang kalian tunggu-tunggu itu apakah bisa stabil nantinya, ataukah bahkan akan ada suatu keberhasilan. Nah, kita juga tidak tahu. Makanya saya harap tetap ya kalian simak, jangan sampai di skip ya, agar kalian tidak salah untuk memahami apa yang saya maksudkan. Kira-kira seperti itu sobat ya. Ketika kalian skip ya takutnya kalian tidak akan bisa memahami ya. Ya, tetap seperti biasa, poin yang terakhir, semua uploadan terbaru saya, semua readingan terbaru saya yaitu bersifat general reading, bersifat terawang juga prediksi. Yang lebih utama bersifat general reading sobat. Jika saya mengatakan bersifat general reading ya tentunya tarikan energinya tetap ya meluas dan mengacak, nanti nggak tahu yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian, ketika ada tepat, ada resonate ya syukur alhamdulillah ya. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate ya jangan kecewa, jangan bersedih, ya harap dimaklumi. Karena ini kan tarikan energinya luas, itu ya yang menjadi poin penting ya. Beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian ya silakan konsul secara pribadi ataupun privat. Sering saya mengatakan ketika kalian konsul secara pribadi, secara privat itu saya akan bisa menembak tepat sasaran. Karena kan saya tahu sedikit banyak informasi tentang kalian, terutama nama dan zodiak kalian. Kira-kira seperti itu ya. Next lanjut ya sobat ya, setelah zodiak Aries, tapi akan saya tarik dulu untuk energinya. Ya, sekarang kita lihat untuk zodiaknya. Di sini ada zodiak Leo, sobat ya. Nah, artinya zodiak Leo akan kita tarik energinya, akan kita bacakan.
Oke, alhamdulillah saya sudah menarik 3 energi. Langsung saja kita buka untuk asmara Leo dulu. 3 hari ke depan. Ini kartu utama kalian ada Ace of One untuk Leo ya. Tangan keluar dari awan, memegang tongkat, itu ada sedikit daun. Dikonfirmasi sama kartu 9 cup ya, itu seseorang sedang duduk, atasnya tersusun 9 cup ya. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Leo tentang asmara, di mana zodiak Leo ini ingin adanya suatu kestabilan gitu ya. Ingin adanya suatu secara kebahagiaan ya, secara keharmonisan itu kalian menginginkan itu akan lebih baik-baik saja ya, tidak ada kendala, tidak ada konflik, itu yang kalian harapkan. Cuman di sini bisa dikatakan itu semua ya, ingat ya, itu semua akan bisa terrealisasi, akan bisa kalian dapatkan ya, tentang kestabilan, tentang kepositifan seperti yang saya katakan barusan, yaitu tentang adanya suatu kebahagiaan lagi, keharmonisan lagi ya, suasana yang dingin lagi. Itu semua akan bisa tercapai, akan bisa terrealisasi asalkan di sini kalian harus menggunakan kecerdasan kalian. Itu loh. Kalian gunakan apa bisa dikatakan kalian harus bisa mencari ide ataupun solusi-solusi secara pemikiran di sini ya. Dalam arti di sini lebih condong ke masalah pemikiran, bukan ke masalah tindakan ya. Gitu. Maksud saya tindakan itu ya secara pergerakan ataupun secara fisik, bukan secara itu ya. Tapi lebih diutamakan secara kecerdasan, secara pemikiran. Itu ya kalian dituntut untuk itu semua ketika ingin ada suatu kestabilan. Makanya saya tadi mengatakan itu semua akan bisa terrealisasi, akan bisa hadir asalkan kalian menggunakan kecerdasan kalian ya, munculkan ide-ide ataupun solusi-solusi agar bisa bagaimana tentang kestabilan itu yang kalian inginkan itu akan bisa tercapai gitu loh. Kalian menginginkan yang seperti apa? Intinya kan seperti itu gitu loh. Nah, kalian menginginkan seperti apa? Ketika kalian menginginkan, oh saya menginginkan asmara saya berjalannya seperti ini lah. Itu yang saya maksud, gunakan kecerdasan kalian. Seperti yang saya katakan tadi, di sini lebih dominan bahwa kalian disuruh untuk menerapkan itu semua secara pemikiran ya. Ingat ya, bukan secara fisik ataupun secara pergerakan ataupun tindakan ya. Seperti itu ya. Terus dikonfirmasi sama kartu 9 cup. Ini bisa dikatakan apa ya? Akan bisa terrealisasi gitu. Ketika kalian ada masalah akan bisa terselesaikan. Kalau saya menangkap di sini sih lebih condong ke masalah apa ya? Bisa dikatakan lebih baik-baik saja sih di sini, karena di sini menggambarkan kartu konfirmnya adanya suatu ketenangan, adanya suatu kesenangan, ketentraman batin yang saya tangkap gitu. Karena apa? Karena di sini menunjukkan bahwa apa yang sudah kalian harapkan selama ini ya sudah kalian rasakan gitu loh ya. Ya mungkin secara keharmonisan lah. Itu sudah kalian dapatkan di sini. Gitu. Makanya di sini terkonfirmasi ataupun saya rasakan energinya apa ya, sedang lagi tidak ada masalah sih ya. Ketika itu ada masalah mungkin akan sangat kecil sekali gitu. Tidak terlalu ngefek dan kalian jangan terlalu berpikir, oh nanti ini masalah akan bertambah apa ya, akan bertambah ruwet. Ya tidak seperti itu sih gitu. Karena saya menangkap di sini energinya sedang baik-baik saja. Nah, seperti itu ya. Nanti di segmen terakhir akan saya deteksi. Ini bagus kali seputar asmara. Seputar pekerjaan di sini ada 9 tongkat ya. Tuh, 8 tongkat tertancap, 1 tongkat masih dipegangi seseorang. Dikonfirmasi sama kartu The Tower. Ini kenapa dengan Leo ya? The Tower ya. Itu ujungnya tersambar petir ya. 2 orang jatuh terpelanting. Ini kalau saya tangkap energinya di mana sedikit ada hambatan ya, gitu loh. Leo ya. Dalam mencapai target, apalagi keberhasilan, apalagi kesuksesan. Di sini kalian sangat-sangat kesulitan gitu. Meskipun kalian di sini mencoba untuk mampu bertahan ya, itu kalian kesulitan untuk bisa mencapai target di sini. Ya hanya sekedar mungkin ya hanya sekedar apa ya? Ya bertahan saja. Dalam arti bertahan ya mungkin stuck. Ya, gitu loh. Ya di situ-situ aja. Tidak ada peningkatan grafik untuk masalah pekerjaan. Bisa saja ini justru mengalami suatu minus, mengalami suatu penurunan. Artinya apa? Yaitu tadi pencapaian target selalu gagal ya. Keberhasilan, kesuksesan selalu terpending. Nah gitu loh. Hanya kalian itu apa ya? Seakan-akan saya merasakan energinya ya bertahan kalian itu gitu. Itu yang saya maksud ya, hanya sekedar bertahan di sini tanpa adanya solusi di sini. Terus dikonfirmasi sama kartu The Tower, ini jelas ya. Jadi masalah yang selama ini mungkin kalian rasakan ya,
Itu tadi susah target, keberhasilan apalagi kesuksesan itu kan susah. Apalagi peningkatan grafik itu kan susah kalian rasakan ya. Ini tadi kalian jelas tertembak ini ya, tapi saya belum mendeteksi. Nah, dari energinya sih saya merasakan energi panas di sini. Artinya suatu problem, artinya suatu masalah ya yang itu terjadi sama karier kalian ataupun pekerjaan kalian. Itu yang saya tangkap di sini, sobat. Nah, gitu loh. Jadi harap waspada untuk zodiak Leo. Artinya suatu problem ini kelihatannya. Ya, disebabkan oleh orang pihak ketiga yang toksik, yang ngiri sama kalian. Kita lihat untuk faktor keuangan. Di sini ada adjustment, malaikat meniup trompet, banyak mayat yang terbangun. Dikonfirmasi sama kartu 8 Pentacles, itu ada seseorang yang sedang memat 8 koin. Ini kalau saya tangkap energinya ya tentang seputar keuangan zodiak Leo, bisa dikatakan kalian sedang berharap ya, mungkin ada suatu berita-berita ataupun kabar baik. Kalian berharap itu semua karena tertangkap energinya energi penantian ataupun kalian sedang menunggu. Itu tadi ketika saya mengatakan membahas tentang sebuah finansial ataupun keuangan, ya jelas arahnya ke sana gitu. Ya, bahwa kalian sedang menunggu berita-berita ataupun informasi kapan waktunya stabil keuangan saya, kapan waktunya ada rezeki-rezeki masuk di dalam kehidupan saya, sehingga saya mungkin akan adanya suatu tabungan-tabungan. Nah, itu yang kalian harapkan di sini. Ya, adanya suatu penantian. Gitu. Bisa saja contoh ketika mungkin kalian adanya suatu bisnis dan itu mendatangkan keuntungan ataupun mendatangkan keuangan. Nah, kalian itu berharap apakah nanti bisa goal ya target saya, apakah bisa memenangkan tender, nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi kalian berharap ada suatu informasi, kalian menunggu di sini kapan stabil ya, itu tadi yang sudah saya jelaskan barusan itu. Terus dikonfirmasi sama kartu 8 ya, 8 Pentacles, artinya di sini bisa dikatakan apa ya, kalian juga penuh perjuangan di sini sembari kalian menunggu ya, menunggu kabar kapan waktunya stabil dan lain-lain yang seperti saya jelaskan di kartu awal di adjustment. Nah, di kartu confirm ini sembari kalian juga berusaha keras gitu, berusaha berjuang keras ya untuk bisa menyetabilkan, biarpun di sini terlihat apa ya, susah payah di sini gitu. Kalian ingin adanya suatu perbaikan di sini. Mungkin kalian sendiri merasakan kenapa saya sulit istilahnya stabil dalam hal keuangan, kenapa kok banyak sengketa. Nah, di sini mungkin kalian sudah merasakan dan kalian ingin memperbaiki satu persatu, ingin menyelesaikan agar bisa stabil lagi, agar bisa adanya suatu pundi-pundi keuangan yang masuk lagi. Itu yang saya tangkap energinya. Jadi perjuangan keras di sini untuk zodiak Leo. Ya, saran saya dikontrol saja ya, tetap masalah pengeluaran dan pemasukan jangan sampai lebih besar pengeluaran, itu sih ya saran saya. Karena di sini jelas energinya berat untuk Leo. Leo sedang bekerja mati-matian ini, bekerja keras. Itu ya, itu yang saya tangkap sih. Ya, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya ya, biar lebih jelas. Sobat, saya juga penasaran ini sama Leo ini. Oke ya, saya bisa mendapatkan petunjuk ya. Kalau untuk seputar asmara ya, mungkin ketika kalian dulu ataupun kemarin ya tetap sesuai tema ya. Ketika kalian datang masalah, kalian itu kan berpikir, kalian itu berharap apakah nanti langkah kedepannya akan ada keberhasilan, akan ada kestabilan. Nah, itu yang saya maksud ya, seperti di tema. Nah, ini jawabannya, kalian sedang menunggu jawaban. Nah, ini jawabannya adalah kalau masalah seputar asmara apakah bisa stabil, apakah bisa berhasil, di sini kelihatannya kan bagus ya untuk zodiak Leo ya, biarpun di 3 hari ke depan syukuri ya. Ini kelihatannya kan bagus. Yang terkena masalah, yang terkena problem di sini kelihatannya akan selesai, akan damai lagi, akan dingin lagi. Ketika tidak ada masalah ya di sini akan bertambah baik. Nah, seperti itu ya. Jadi jelas untuk jawaban tentang asmara di sini masih kelihatan aman, masih cukup bagus untuk kalian yang mempunyai energi zodiak Leo. Kalau untuk pekerjaan di sini sangat luar biasa ini Leo, banyak tembakan kalian ya. Kalian banyak diiri hatiin orang di sini kelihatannya. Ini luar biasa ya. Saya tadi mendapatkan petunjuk juga rada sedikit berat ini untuk Leo ya. Kalau bisa harus cepat dicari jalan keluar lah ataupun solusi ya. Bahkan penetralan nih kalau perlu. Karena di sini jelas gitu loh. Kalian tertembak luar biasa Leo di sini. Adanya suatu energi yang gelap, yang pekat sekali, sehingga kalian banyak kesulitan ya, banyak datang masalah.
seperti yang saya katakan tadi, tentang adanya suatu kestabilan, pencapaian target, bahkan grafik naik itu sangat kesulitan sekali kalian. Bahkan di sini terindikasi stagnan kalian di sini. Bahkan ada lambat laun semakin ada suatu penurunan. Mungkin sekarang kalian tidak merasakan karena kan tipis ini gitu loh. Maksudnya tipis itu penurunan grafiknya itu presentasinya tipis sekali. Semakin tipis semakin tebal kan seperti itu. Baru kalian merasakan nantinya kesulitan gitu. Nah, saran saya ya harus di netral ini ya, segera di netral untuk sahabat Leo ya. Karena ini jelas ya berimbas sama keuangan kalian gitu loh. Seperti saya katakan tadi, Leo ini berharap adanya suatu kabar baik lah. Intinya kan seperti itu. Adanya suatu kestabilan dan lain-lain ya. Terutama keresikan yang masuk. Itu kalian sedang berharap sekali. Gitu. Nah, di sini jelas ya. Sekali lagi kalau untuk pekerjaan untuk masalah Leo di sini jelas saya mengatakan kurang bagus ya, tidak ada 50-50. Jelas gambarannya kurang bagus. Itu jawaban saya ya. Karena tertembak kalian. Adanya suatu kiriman black magic yang membuat aura kalian tertutup. Kalau di faktor keuangan sama gitu loh ya. Mungkin ini kalau saya menangkap sih ada ada seperti energi yang sudah yang sudah merambat gitu loh ya, yang sudah berimbas. Ini bisa saja mengena ke keuangan kalian. Saya menangkap kalau masalah rezeki sih kalian masih diuntungkan 50% ya ini. Kalau di pekerjaan kelihatannya kalian sudah banyak yang terkunci di sini, menemukan kesulitan. Nah, akhirnya di keuangan terdeteksi ya 50%. Bisa saja 50% itu akan baik, akan berhasil. Itu pun syaratnya harus adanya syaratnya itu harus netral kalian. Ketika kalian merasakan tidak ada gangguan, mungkin netral ya secara aura, itu akan ada suatu rezeki yang masuk karena judgment juga melambangkan suatu rezeki. Syaratnya kan seperti itu. Nah, ketika kalian merasakan kok masih banyak kesulitan, masih banyak terhambat suatu masalah ya, sulit stabil, sulit kelancaran rezeki ya, itu tidak menutup kemungkinan sobat. Bahkan kemungkinan besar kalian tertembak, kalian sendiri yang tertembak. Makanya saya sering mengatakan ya diresionetkan sendiri. Apakah memang yang saya bicarakan itu sesuai ataupun yang kalian rasakan seperti itu. Nah, itu yang harus kalian pahami sobat. Gitu. Karena sangat disayangkan sekali lagi ketika tidak di netral itu akan semakin mengakar, semakin kuat. Dan akan berpengaruh jelas. Yang semula baik ya contoh seperti asmara akan bisa kacau. Keuangan yang semula baik akan bisa kacau, kesehatan akan bisa kacau. Karena tertembak di satu titik. Itu ya sahabat Leo ya. Jadi saran saya apapun itu ya harus kalian netral ini. Tuh. Karena sudah banyak sih yang seperti itu. Ketika memang konsul ada suatu keterlambatan mengakar ya mau nggak mau mereka minta juga ya pembukaan aura seperti itu. Karena kan jelas ketika tidak dibuka aura, kita biarkan semakin mengakar dengan seiringnya waktu semakin terus kita sulit stabil, bahkan banyak masalah di situ. Nah, seperti itu ya. Oke, saya rasa sudah saya jawab. Jawabannya untuk asmara sudah, untuk pekerjaan sudah, untuk keuangan saja. Untuk keuangan sudah. Jadi jelas untuk masalah keuangan 50%. Yang 50% lagi kelihatannya akan bagus. Itu pun syarat ketika kalian netral ya. Kalian di sini tembakannya kuat gitu loh. Nah, yang 50% lagi kelihatannya kalian masih tetap kesulitan gitu loh. Bukannya tidak ada keberhasilan, Bu. Tidak seperti itu. Mungkin secara keberhasilan ataupun secara kestabilan dalam hal keuangan itu kalian masih terpending, mungkin masih berproses itu tadi. Bisa saja menunggu aura kalian terbuka baru bisa stabil. Nah, seperti itu sobat ya. Tinggal kalian sendiri yang merasakan. Memang keuangan kalian di sini banyak yang kesulitan biarpun tidak semua gitu. Banyak hambatan di sini. Itu yang saya tangkap ya. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Apapun itu yang baik tetap jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapannya adalah doa. Sekali lagi, ketika kalian ada masalah, kalian memikirkan apakah jawabannya akan berhasil atau tidak, sudah saya jelaskan. Nah, itu ya kuncinya ya. Jadi balik ya, ketika itu memang buruk, pembacaannya ya jangan ditakuti tapi hadapi masalah. Jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih sukses lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya tetap saya kembalikan sama kalian sobat gitu loh. Karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Tetap saya selalu berpesan ketika ada masalah
jangan dibiarkan terlalu berlarut-larut agar tidak mengakar, apalagi itu masalahnya sudah tidak logika, banyak keganjilan, banyak ketidakwajaran. Itu yang sangat berbahaya sobat, gitu. Akan mempengaruhi kehidupan kita, baik secara ekonomi, terutama seperti itu. Kita akan terpuruk. Bagaimana ya cara untuk mencegah itu semua? Ya, tidak ada salahnya kita kuatkan secara doa. Pendekatan sama Sang Maha Kuasa juga lakukan tahap langkah-langkah ikhtiar. Tanya orang-orang di bidangnya. Siapa tahu mereka memberi solusi, ya aura kalian bisa terbuka. Jadi kepositifan, keberhasilan, ya, ataupun kerjakan itu bisa mudah masuk dalam kehidupan kita. Minimal akan bisa menekan sebuah hal-hal yang kita inginkan. Karena jelas nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya dengan sendiri. Itu loh ya. Saya rasa kalian sudah benar-benar memahami kalau masalah seperti itu. Jelas, ayo ketika kita mau merubah nasib kita ya jangan jangan bermalas-malas, apalagi kalian sudah kecewa akhirnya tidak adanya suatu pendekatan doa apalagi ikhtiar, itu nanti semakin terpuruk. Ya. Jadi sekali lagi saran saya, Leo harus tetap semangat karena apapun masalahnya itu pasti ada solusi. Ya, semua penyakit pasti ada obatnya, kan seperti itu. Ketika kita sendiri ya mau gitu loh, mau untuk berusaha sembuh ketika itu sakit kan gitu. Ketika kita terpuruk ya kita harus istilahnya harus keluar dari keterpurukan. Ketika ada suatu dua metode tadi, berdoa sama ikhtiar, itulah ya. Oke ya, saya rasa cukup, mungkin itu dulu dari saya. Apapun itu semoga manfaat ya. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.